Kalau aku Tapi kan bapak dari kita nggak sisi sama orang toh. lain. Lain, jelas-jelas lain. Dan dari sini pula kalau kita lagi susah kita tahu ya siapa teman siapa bukan ya. Bener nggak? Betul. Ya itu ya notasi kecil. Ya ini sorry ya buat yang ngerti notasi ya. Rusak. Enggak. Kayak Jadi kita pegawai lah. kayak jadi kita pegawai. sekarang ini ya. Bukan. Oh bukan ya. Maksudnya kalau Bohong kita banget itu bukan. Bohong ya. Bohong banget ya. iklan lah Anda ini. Selamat datang di channel Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah edisi perdana Podcast Edition Hype Techno. Tentunya hari ini aku ditemani langsung sama produsernya Hype Techno, yaitu Harry Su, dan bersama saya Anthony Skywalker. Halo Her, apa kabar? Halo. Gimana? Akhirnya podcast kita ada Her. Siap. Waduh, Setelah beberapa lama ini. yang penting sekarang Yang kita penting ada podcast. Jadi, Iya. Jadi bro, ini adalah podcastnya Hype Techno. Gunanya podcast ini kita mau ngobrolin apa Her? latar belakang dulu ya. Oh ya, Latar belakang dulu ya. Hype Techno dulu. Hype Techno-nya dulu. Oke, Hype Oke. Techno. Kenapa kamu kok bikin Hype Techno tuh maksudnya apa Her? Latar belakangnya gini. Waktu dulu itu saya sering pingin beli sesuatu, sukanya itu suka ngulik teknologi. Kalau nguling Gatel. beda ya. Nguling itu oh ya itu Nguling yuk merek rawon mobil. itu. Oh iya, Rawon. bukan merek mobil. Merek mobil. Wuling itu, Oh iya, wuling. Oh iya, wuling. Ya itu, suka ngulik teknologi. Jadi tak pikir-pikir kalau misalnya cuma ngulik cok percuma dong. Jadi ya kita akhirnya mikir gimana caranya kalau supaya orang lain juga tahu gitu loh. Oke. Jadi kita buat channel ini supaya orang-orang bisa tahu juga, oh ini fungsinya apa. Terus Hype Techno ini bukan tentang cuma gadget kayak gitu-gitu. Itu terlalu sempit kalau menurut saya. Oke. Karena kita hidup kan banyak ya. Dan semua pasti punya teknologi, pasti pakai itu teknologi. Jadi teknologi itu tidak melulu harus itu, gadget apa semua itu tidak melulu harus itu. Oke. Termasuk juga dalam masak itu pasti pakai teknologi kan. Iya. Nah itu nanti kita rencananya kayak gitu. Oh, jadi semua bisnis yang menggunakan teknologi mau kita ulik semua. Nggak cuma bisnis sih, Oh, nggak cuma bisnis nggak ya? cuma bisnis. Edukasi. Pokoknya, ya betul. Jadi Edukasi teknologi juga. Oke. Pokoknya tentang teknologi Mm-mm. di dalam pendidikan, Ah. di dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya kok semua ya? Semua Semua lah. sekarang butuh teknologi ya. Betul. Nggak kayak zaman kita dulu ya. Waktu kita kecil gitu lah maksudnya. Sekarang mungkin kalau mau nyuri tebu aja butuh teknologi ya. Iya kayaknya. Cari lokasi. Ya betul. Oh, mana nih ada tempat. Kalau zaman kita dulu nyuri tebu tinggal cari aja kan di sawah Lihat ini. kiri Mana kanan kiri kanan, kosong. Siap. Kalau sekarang itu bisa lihat ini ya, lihat map ya. Ya. Oh, ini ada tempat pertanian tebu. Wah, pertanian ini. Jadi kalau mau nyuri-nyuri sekarang pakai teknologi. Jadi gini guys, Harry ini adalah seorang, dia punya usaha di banyak bidang. Ya. Ya, begitu ya. Kita kan ketemu udah lama ya Her ya. Kalau nggak salah tahun 2002 ya. Aku baru mulai usahaku di bidang audio ya. Audio, Heeh. Recording ya. Saya kliennya dia. Oke, Harry ini guys klienku. Dia waktu itu sama bandnya ya. Ya. Datang rekaman. Kalau nggak salah vokalisnya tuh vokalisnya si ini sekarang ya. Krispati sekarang ya. Tapi sekarang sudah vakum. Oh, Krispatinya udah vakum. Yo, salah Fandi ya. Fandi. Oh iya, kita juga ketemunya karena kita punya hobi yang sama, bener ya? Betul. Kita dalam pernah bidang musik ya. Kamu juga klienku di IT, bener ya? Betul. Tapi setelah berapa lama? Setelah lama ya.
sempat lulus kontak. Ya lose beberapa tahun. kontak, nggak berantem, bukan berantem, ya lose kontak ya, aja. Lagi kerja Lagi sendiri ya aja. lagi bosen aja. Jadi Tapi sorry, tak Mm-mm. potong dulu. Saya dulu pernah belajar ke dia. Sampai nginep di rumahnya oh dia. iya, nginep ya dulu ya sampai ya. Iya. Belajar apa dulu? Belajar musik ya? Musik, recording. Oh recording ya. Recording, Oke. frekuensi musik. Oh iya. Jadi kita ini ketemu guys, karena kita punya hobi yang sama. Terus beberapa tahun kemudian kita bikin single ya. Ya. Kita bikin single. Nih kita promosi dikit lah. Jadi kita bikin single Idealisme Musik kita ya waktu Ya. itu ya. 2 tahun yang lalu itu. 2 tahun. Jadi guys, ini nama singlenya ya. Nanti aku kasih linknya di sini di video. Nah ini adalah nama grupnya Legal. Cek. Kenapa kok pilih legal dulu? Ayo. Lupa. Kok lupa ya? Legal dari legal ya. Ya. Legal ya? Legal. Lu maksudnya apa legal? Kita bikin grup legal itu ada yang nggak legal apa ya apa? Gak ngerti Bien. Ya. Jadi udah lumayan ya ditonton orang 3.000 viewer Ya, kira-kira ya. ya. Kita nggak ngapa-ngapain padahal ya. Ya. Jadi Ya. nggak promo Ya, nggak wis, apa. Ala kadarnya ya. Pokoknya hasrat kita terpenuhi. Karena gini guys, kita sering bikin musik yang untuk kepentingan orang. Jadi bukan musik dari dalam diri kita ya. Itu kan kebutuhan pasar ya. Ya. Jadi itu sama dengan bisnis kita menservis orang kan. Ya. Dengan musik kebutuhan orang apa. Kamu juga kalau nggak salah aktif di gereja ya. Ya. Pemusik di gereja ya. Oh ya, ini drummer paling top di gereja. Tek-tek. Kalau latihan sama aku tak marah-marahin terus ya. Gak bisa gini. Jadi guys, ini bisa ditonton di YouTube, ada di TikTok, dan itu aku juga baru tahu. Iya. Di Spotify bisa di-download ya. Jadi jangan download yang bajakan. Betul. Tapi kalau minta boleh. Ya, boleh kan minta kan? boleh. Daripada membajak, lebih baik minta. Ya, Minta betul. sama kita kasih ya. Free Ya. Jadi ini adalah idealisme kita ya untuk Ya. mengeluarkan. Jadi kita berdua recording, mixing ya semua ya di situ ya. Oke. Terus kita juga ada kerjaan bareng ya. Jadi guys, aku sama Harry ini ada bisnis yang bareng. Ya. Ada bisnis yang sendiri. Contoh misalkan kalau kita bikin produksi video ya. Ya. Nah dia ini pilot drone. Dia punya lisensi. Keren, dia punya lisensi untuk pilot drone. Jadi kalau untuk kita bikin company profile apa ya, kita ketika aku butuh gambar-gambar yang dari atas itu, nah ini dia pilotnya. Ya. Gak ada lagi gitu. Jadi sering ya kita bikin gitu ya. Nah tapi kadang kita juga jalan sendiri-sendiri ya. Kalau aku jadi media official, aku ya sendiri, nggak mungkin ngajak orang soalnya kalau media official. Dimarahin nanti. Iya, kalau terlalu banyak orang kan ya. dimarahin itu. Jadi kalau proyeknya kamu yang dapat, misalkan terus harus ngajak aku ya Ya. begitu, atau sebaliknya ya. Santai aja, santai. Bisnismu apa aja sih sekarang? Aku yang main ya, yang utama itu ada 2. Ya, yang pertama toko listrik. Toko listrik aja. Alat-alat listrik. Setahuku tokonya ada 3 ya kamu ya. Ada 3. Ada Tapi 3. satu habis Kebakaran. musibah. Oh iya. Ini nanti kita ngobrol masalah itu Ya, nanti ya. kita akan ngomong. Jadi kalau nggak salah ya seingatku kamu punya Damai, punya Samudra, satu lagi apa Yama ya? Yama. Ya. Kenapa aku tahu? Karena aku yang masang CCTV-nya guys. IT-nya aku yang masang guys. jadi aku ngerti. Ya. Jadi terus kemudian Yang kedua, apa lagi? Itu bisnis jasa konstruksi. Oh, Ya, kontraktor. Kontraktor. Oh ya, bangun-bangun gitu ya. Bangun. Nanti kita akan ngobrol soal itu khusus ya. Itu juga ada teknologinya loh. Banyak banget kalau nggak Banyak salah, banget. dari mulai pertukangan. Dan itu berkembang sebenarnya. Teknologinya berkembang. Akhirnya bisa nukang sendiri ya. Iya. Jadi betul. guys, kita ini juga sering nukang sendiri. Ya jangan salah, studio ini banyak kita kerjaan sini. Contoh ini pajangan ini ya, kata-kata bijak ini
Jadi yang nukang dia, aku yang desain. Aku yang desain dan bikin kata-kata. Ini sebetulnya untuk mengingatkan kita sendiri ya, memotivasi kita sendiri ya. Jadi di sini adanya, nanti kita juga bahas khusus mengenai ini. Ada segmen khusus nanti. Ya, nanti banyak banget Vesta segmennya di sini. Kemudian ada lagi soal Hype Techno. Hype Techno maksudnya di tentang podcastnya. Nah, kalau podcast ini sebenarnya kita pingin mengedukasi orang. Betul. Dari pengalaman kita ya. Iya, jadi kita nanti akan sharing tentang pengalaman kita, atau kita nanti undang orang itu sharing tentang pengalamannya. Dan kita juga nyari ilmu dari mereka, betul, ya. Betul. Karena jadi, kita ini orang jadul. Betul. Kita bukan orang pinter, gitu. Tapi paling tidak kita bisa membagi ilmu sama orang lain. Terus bisa belajar juga dari orang lain. Betul. Dan satu hal yang penting, orang itu butuh teknologi. Sekarang kita nggak bisa lepas dari teknologi. Nggak bisa. Kalau dulu orang nggak punya handphone masih bisa jalan. Kalau sekarang, sorry bro, handphone sama kaki sama, betul kan? Maksudmu apa itu? Handphone sama kaki? Loh enggak, orang nggak bawa handphone, kayak kehilangan kaki. Oh bro. Betul. Padahal zaman dulu ya, kita kalau main kemana sama orang tua dilepas aja gitu. Nggak ngurus malah. Nggak ngurus ya. Pokoknya tahu maghrib pulang kan gitu toh. Padahal nggak pulang juga. Wah, aku dulu inget, aku sering dicariin almarhum papaku aku. Wah. Karena apa? Sering main sama anak kampung di belakang, main sepak bola. Gak taunya papaku kan kalau pulang kantor gitu anaknya nggak ada. Wah. Dicari sampai hujan-hujan itu. Tapi itu aku ngelihatnya gini. Kalau waktu kita masih kecil tuh ngelihatnya galak ya. Tapi kalau aku lihat sekarang itu bentuk sayangnya seorang orang tua ya. Betul. Orang tua itu sayang banget. Kadang kita kan merasa wong tua kok jahat. Iya. Tapi begitu kita sendiri sudah jadi orang tua, ya lumayan lah, sudah berumur, baru bisa ngerasain oh gini toh ternyata. Kalau dulu itu papa itu sempat nyari kita, sempat merhatiin kita, kadang marahi kita. Fungsinya kayak gini. Sayang dia dia khawatir anaknya kemana ini. Betul. Main kemana? Aku ingat pas dia datang ke belakang tuh, perumahan belakang lah intinya. Aku tuh sembunyi. Sembunyi di dalam itu apa namanya? Di rumah temanku tunggu papaku datang ke kuliah. Jadi dia nggak tahu. Pakai payung itu hujan-hujan lewat gitu. Oh, ada lagi satu pengalaman dari orang tua, dari orang tuaku ya, papaku ya. Papaku itu orangnya tipe kayak gini. Kalau kamu perlu, tak belikan. Tapi kalau kamu nggak perlu, kamu mau nangis sampai jungkir balik itu benar. Melu sing dodol. Papaku aku ingat pengen tuku iki gak berguna. Kamu pengen beli barangnya ya melu sing dodol. Kata-kata itu aku masih. Ini yang tak alami gini. Dulu itu aku minta namanya waktu dulu Sega Mas ya. Ingat zaman game Sega itu. Ada Nintendo, Sega ya. Terus habis itu kan masuk ke PlayStation. Itu paling hype ya zaman dulu ya. Hype sekali itu Nintendo Super Mario itu hype sekali. Aku sempat ngiri sama saudara. Saudara kok dibeliin gitu loh. Oh sama ya. Tapi aku minta orang tua, no, sama sekali enggak digubris. Enggak penting. Tapi sekarang saya ngerasa untung dulu enggak dibeli. Wasting time ya. Betul. Jadi kalau misalnya saya dulu dibeliin, aku enggak tahu sekarang jadi apa. Ya betul. Nah itu untuk teman-teman yang lain mungkin yang masih muda-muda, mungkin ngerasa orang tuanya kok jahat apa, jangan bro. Apalagi sekarang akses gaming lebih mudah, gampang. Terus sampai sama apa? Kadang orang tua apa itu kecurian kredit cardnya ya. Harus tiba-tiba harus bayar segini, ternyata kebobolan ya gitu kan sering gitu. Jadi sekarang itu semua lebih mudah dan kita zaman sekarang menurutku lebih sulit ya. Itu teknologi. Ya itu maksudnya itu teknologi. Pisau minus, kan? Pisau bermata dua ya. Betul. Ya semua plus itu. Minus. Ya sama kayak kita kalau punya pisau ya mau buat kita masak mau bunuh orang kan. Betul. Gitu ya. Kalau bisa berguna untuk kita, bisa mematikan kita juga. Ya betul. Jadi intinya begini guys. Kita ini mau karena kita orang-orang lama, kita mau berbagi kiat-kiat yang lama, kita mau bawa, mau kita elaborasi dengan zaman era digital ini. Ya betul. Sebetulnya kalau aku ngomong ya, aku nih nggak terlalu suka masalah digital. Mau bikin musik, bikin apa itu sebenarnya digital, tapi
ya gimana lagi, terpaksa. Karena Mau kalau nggak nggak, mau iya, kalau nggak begitu kita nggak ada percepatan untuk produksi, ya kan? Betul. Sebetulnya kayak aku bisnis di IT gitu, sebenarnya nggak seneng IT, tapi IT kita butuh ya. Kalau dibilang ya akhirnya suka ngoprek gitu, ya fun aja. Sekarang harus bro, Ya. sekarang harus, Ya. nggak bisa enggak. Cuman IT. apa yang kamu nggak suka di era digital sekarang? Ini secara garis besar yang pasti itu terlalu terbuka, dan saya sih mikirnya malah menakutkan ya kalau salah ya, kalau salah pakainya itu menakutkan era digital. Sekarang gini, contoh paling mudah gini, kita orang tua, misalnya kita orang tua, kita bisa kebobolan, bisa nggak tahu apa yang dilakukan sama anak-anak kita di kamar. Loh, zaman dulu juga iya malah nggak ngerti, malah dilepas-lepas gitu aja. Tapi lain, kalau dulu kan terkontrol, paling kamu area-area sini aja gitu loh. Tapi sekarang nyebar bro. Dulu handphone nggak ada, kamu nggak bisa pakai kamera mau ngapa-ngapain. Kejadian kan banyak yang nggak karu-karuan lah, buat konten-kontennya nggak karu-karuan. Ya intinya semua itu ke tanggung jawab ya. Betul. Jadi kalau Responsibility. ya itu tadi, jadi pedang bermata dua, pisau bermata dua. Jadi kadang bisa, bukan kadang sih, pasti bisa memajukan kita, tapi pasti juga bisa membunuh kita malah. Oke. Itu yang saya paling tidak senang dari era digital ini. Tapi mau tidak mau harus tetap dilalui. Ya banyak positifnya, Ya. cuman ya memang arus yang negatifnya juga banyak banget ya. Contoh kalau aku sih lihat orang makin gak respect sama orang. Contoh. Ya contoh kalau kita ngobrol sama orang aja, orang pegang gadget. Betul nggak? Iya. Betul. Jadi itu kayaknya nggak respect. Jadi nggak ada tanggung jawab gitu. Kalau kita ketemu orang ya kita mau ngobrol ya Nggak menghargai, nggak menghargai. Ya. Betul. Itu kebawa. Terus akhirnya menurutmu itu orang sekarang lebih lebay nggak sih dari zaman dulu? Lebih lebay. Jauh. Jadi teknologi itu membawa lebay ya. Iya. Sifatnya Jauh makin lebih lebay. Iya, Iya. artinya dikit-dikit masalah, dikit-dikit dikasusin ya. Sensi juga ya. Sensi ya gitu ya. Terus aku sih melihat esensi komunikasinya jadi berkurang. Jadi karena semua kan diganti sama Betul. emoticon. Emoticon dan tulisan biasa. Tulisan dan akhirnya nggak ada apa itu intonasi ya. Kalau ngobrol itu kan harus ada intonasinya begini ya. Nah, kita sama-sama orang seni ya. Nah, dari situ juga kan kita bisa ngeliat toh Ya. ekspresinya. Makanya sering sekali Salah tangkap. Ya, betul. Salah tangkap. Terus akhirnya konflik. Lah itu kan itu sisi negatifnya. Kan kita nggak tahu ekspresinya gimana gitu loh. Pas timing kita ngomong pas lagi tidak enak, waduh jadi boom kayak gitu aja. Iya, Ya. Iya, itu ambigu ya. Ya, Jadi jadi orang ngomong apa kadang kita maksudnya nggak apa kita niatnya guyon misalnya, gitu. guyon tapi sana karena terimanya iya, nggak enak. karena Wah. nggak mendengar itu ya. Jadi guys, ini kita juga kita mau memberikan apa istilahnya pengalaman kita ya dalam membangun bisnis juga yang dihubungkan dielaborasi lagi dengan era digital ini. Betul. Nah, Wah ini list job. ya ini kemarin aku gini, kita ini kan udah tua-tua nih Iya. umur ya. Ya nggak tua-tua banget. Ya oke lah, maksudnya tua Lumayan udah ada umurnya lah. Kalau kita ngomong ya ini podcastnya anak muda, kita udah nggak muda lagi. Tanggung bro Tanggung. kita. Jadi kemarin aku ngumpulin ya dari aku sendiri apa yang pernah aku kerjakan dalam hidup ini, pekerjaannya. Ternyata aku pernah melakukan 23 pekerjaan yang aku ingat. Yang nggak ingat? Yang nggak ingat nggak tahu. Jadi karena masa kecil itu ya bersyukur aja dulu aku hidup di keluarga yang apa yang mampu ya. Tapi ada tapinya. Didikannya keras banget. Jadi misalkan uang saku cukup nggak cukup segitu. Kalau kamu nggak cukup cari sendiri. Itu tapi aku rasakan tuh sekarang manfaatnya. Ya. Manfaatnya jadi apapun masalah yang kita hadapi kita nggak jadi lebay gitu loh. Ya. Kalau kamu gimana? Sama sih. Kalau aku Tapi kan bapak dari kita nggak sisi sama orang toh. lain.
Lain, wis jelas-jelas lain. Jangan-jangan bapak kita sama, waduh. Gimana? Enggak gini, kalau orang tuaku sih lebih condong untuk membiarkan. Jadi kayak misalnya ngurus semua itu disuruh sendirian udah. Ya. Masuk sekolah disuruh ngurus sendiri. Oh iya. Sampai Ya benar. sampai ngurus SIM saya sendiri. Ya. Dan untungnya papaku itu, untungnya ini, untuk sekarang saya ngomong untung, dulu saya ngomong kok ini rek, aku kok cek jahat gak dituntun gak apa, tapi sekarang untungnya dilakukan kayak gitu. Udah terbiasa kebentur-bentur ya. Betul. Jadi waktu kita ngambil SIM disuruh tes sungguhan, nggak mau nembak-nembak itu, nggak mau. Bagus itu. Suruh tes sungguhan, ya lumayan 4 kali 5 kali. Yang bener tuh kalau nembak ya nembak sungguhan, nggak nembak SIM gitu. Bukan nembak SIM. Jadi sama lah ya, relatif sama ya. Keras lah, didikannya keras. Dulu saya ingat waktu sekolah juga gitu. Pertama dulu waktu ketinggalan buku apa gitu diantar, tapi 2 kali 3 kali pulang sendiri. Kalau nggak boleh pulang, ya monggo disetrap kan gitu toh. Disetrap rek, disetrap si usum, disetrap. Ya. Jadi karena aku dulu ini kalau ngomong dari 23 pekerjaan yang pernah aku lakukan ya nggak semua kita sebut ya, tapi ada yang berkesan nih. Yang pertama itu berkesan kenapa? Karena aku nggak punya uang, aku jadi loper koran. Karena uang sakuku kurang. Ya. Nah itu kalau itu ada sales baju itu waktu SMA, sales kosmetik juga waktu SMA. Jadi kalau SMA itu kalau waktu mau malam minggu, kalau orang-orang lain kan malam mingguan, aku enggak, aku beauty clinic ke ibu-ibunya temenku. Jual kosmetik. Iya, pramusaji restoran dulu, McDonald baru buka kan gitu kan. Dulu masih bisa part-time, masih bisa part-time sampai toilet keeper gitu. Yang lebih ada ini konsultan keuangan ini. Konsultan keuangan itu aku lulusan pariwisata. Musuhnya orang ekonomi, tapi waktu itu nggak tahu tes masuk aja gitu. Nah itu yang membuat akhirnya mengumpulin modal buat bikin waktu itu audio lab ya. Audio lab bikin audio ya. Recording. Namanya passion kan? Ya. Masuk ke bisnis toh. Digoblok-goblokin sama orang. Kamu nih udah berdasi apa? Tapi gimana ya? Kalau usaha sendiri itu beda. Walaupun penghasilan pertama cuma 50.000 di bulan pertama, tapi cuman ngerekam-ngerekamin transfer kaset ke CD gitu loh. Zaman itu ya. Zaman itu kan, kan belum digital. Transisi enaknya kan kalau ingat kalau kita zaman dulu ya, ngomong lagi zaman dulu kaset ya. Kita kalau mau dengerin lagu kan puter lagi, puter. Kalau sekarang enggak, itu enaknya sekarang. Itu enaknya digital. Repeat, enaknya digital. Mau di mobil repeat aja terus. Kalau dulu cekrek sampai ininya bulat. Pedot tuh. Nah, terus kita kan kamu pasti juga pernah ngalamin up and down dalam bisnis ya. Kalau belum down itu berarti apa? Pengalaman kamu dalam bisnis misalkan di PHP orang apa gitu gimana? Yang sekilas saja. Nanti mungkin lebih dalam lagi nanti next. Ini sekilas saja. Ya pernah kehilangan sampai nilai M juga pernah. Melet ya? Sampai melet gak karuan. Sampai mau pisah sama istri gara-gara itu juga pernah bermasalah di kerjaan. Ya pokoknya yang namanya bisnis pasti ada jatuh bangun. Kalau enggak jatuh, bukan bisnis. Kalau kamu masih mau ya? Harus. Enggak, maksudnya masih mau pisah ya? Kalau aku udah pisah. Gitu ya. Jangan, nggak boleh ditiru itu. Nah itu kan sebetulnya cobaan. Ya, disitulah cobaannya. Kamu mau pada saat mengalami cobaan, nah di situ kamu ada ujian, kamu bertahan nggak dengan betul itu naik level. Iya, benar. Kita bisa naik level. Berarti aku turun level dong. Ini ketok enggak nih? Iya. Nanti dibahas. Aku masih ingat waktu aku ngalamin down ya, itu sampai aku jadi Grab driver ya. Manusia tuh kadang kehilangan arah kan. Supaya nggak kehilangan arah, aku melakukan itu
agar badanku tuh capek. Oh, Akhirnya nggak mikirin apa-apa, kalau udah capek pulang tidur. aktivitas ya. Heeh, Dibuat tidur. aktivitas. Heeh, dan tapi di situ aku banyak belajar apa ya? Melihat dimensi level society orang-orang ya. Jadi sebelum kita berusaha membangun usaha, pengalaman itu kita dapatkan dari ikut orang dulu ya. Betul, betul. Kalau pengalamanmu apa ikut orang? Saya pernah ikut orang itu 2 kali. Mm-mm. 2 kali. Jadi yang pertama, tapi semua dalam bidang kontraktor. Oh ya, sesuai disiplin ilmumu ya. Ya, ya. Mm-mm. Ya, yang pertama itu waktu masih kuliah disuruh jadi concreting inspector, jadi pengawas pengecoran beton. Itu ngikut orang. Wah, itu pengalaman luar biasa itu ngadep Berarti keliling-keliling gitu. Enggak sih, waktu itu pembangunan kampus. Oh, oke. Jadi dari mahasiswa dipanggil beberapa orang, saya yang paling muda waktu itu. Yang lain angkatannya 98, saya angkatan 2000 sendiri, yang paling muda. Dipanggil 4 orang kalau enggak salah untuk jadi concreting inspector lah. Di situ pengalamannya luar biasa karena apa? Di demo warga, bro. Oh, Proyeknya di demo warga. Saya Itu lagi di situ. urusan politik juga kalau gitu enggak ya? Enggak lah. Oh, enggak ya. Ya tukang-tukang aja, kerjanya luar biasa. Luar biasa rame maksudnya. Jam 1 pagi banting-banting besi soalnya. Oh, alah. Saya posisi di atas gedung waktu itu, lantai 5. Wah, diteriaki orang turun gitu. Ya di situ pengalaman lah, itu pengalaman ya. Itu ada terus gesekan. ada lagi bangun pabrik waktu itu. Bangun pabrik, kita sih sistemnya join, tapi saya menempatkan diri sebagai pegawai karena apa? Karena saya baru lulus. Oke. Jadi waktu baru lulus saya perlu belajar banyak, otomatis kita harus terjun ke lapangan, kita harus dituntun sama orang dulu kan. Nah di situ kita belajar banyak sekali. Ya. Banyak sekali tentang disiplin, terus tentang ilmu-ilmu yang kita nggak ngerti kan, baru lulus kuliah taunya teori, ngadepin banyak orang. Iya, cara itu yang paling komunikasi susah sama ya? orang, komunikasi itu kalau ada masalah apa di lapangan, nah itu kan Ya. di situ belajarnya harus by doing, Pak, harus langsung praktek gitu. Nah, itu mungkin kalau kita zaman dulu ya itu ya, kita lebih banyak bergesekan langsung di lapangan ya. Betul. Kalau sekarang kita lebih ke era digital nih, kita bergesekan dengan namanya sesuatu yang online. Tapi mau nggak mau kita harus ngikuti, apalagi sekarang COVID gini, nggak boleh ketemu. Iya betul. Jadi kita mau coba elaborasi ke masalah digital marketing yang kita nanti hubungkan dengan apa yang kita kerjakan ya. Ya gitu. Mungkin itu bisa buat sharing buat anak-anak muda sekarang ya. Jadi yang bingung sekarang mau kerja apa, mau ngapain. Tapi memang nomor satu itu orang harus punya mau dulu. Betul. Mau dalam arti kalau bahasa Jawanya itu duwe karep ya. Tapi kalau kamu ngadepin cewek yang nggak duwe karep gimana? Bingung juga kan? Bingung bro. Kadang-kadang cewek itu nggak jelas soalnya. Iya, dia sendiri bingung sama karepnya. Nah itulah yang bikin cowok ya, itu masalah lain. Tapi kalau di bisnis kita harus punya karep. Betul. Bahkan membangun tujuan hidup pun begitu ya. Ya harus. Untuk harus ada tujuannya. Sebetulnya bisnis tuh bukan melulu dagang ya. Bisnis tuh semua ya. Kan kalau kita ngomong bisnis itu kan urusan ya. Bahasa Inggris dari urusan, jadi semua urusan sebetulnya. Mau urusan pribadi, mau urusan ini kan, bener kan? Ya. Bener nggak? Kalau kita ngomong bisnis, jadi kalau aku sih ngelihatnya, kita kalau di bisnis dagang memang ngadepin banyak orang. Ya. Tapi kalau private kan kita ngadepin itu aja. Ya. Harusnya lebih mudah ya. Tapi enggak juga kenyataannya. Iya. Karena kalau ngadepin family nggak bisa dibuang. Family is family. Betul. Kayak kalau orang kita ngadepin ya udahlah, lu nggak gua pakai, udah selesai. Ya. Tapi kalau sudah family kan lain cerita. Nggak mau selesai nggak bisa selesai bro. Oke ya. Jadi kita mau bahas ini bagaimana membangun usaha dan bagaimana masuk dalam era digital dan bagaimana cara marketnya.
Ya. Marketingnya ya. Oke. Ini agak panjang ini ya. Kalau penjelasannya agak panjang, mungkin dibagi berapa ya sesi nanti kita banyak sesi lah. Ya kita akan sering ketemu juga, mudah-mudahan jangan bosen ya. Oke guys, ini nanti ya ini baru sesi pertama lah. Kita ngomong kulitnya dulu ya. Oke, jadi latar ini belakang kita ngomong arti dari digital marketing. Jadi sebelum ada digital ada namanya marketing. Ya, betul. Karena eranya kan ada konvensional, apa namanya? Zaman dulu tuh apa? Dulu ya konvensional. Konvensional ya? Oh ya, namanya konvensional ya. Kayak nama gedung ya, gedung konvensional. Convention itu. Oh iya. Salah ya. Oke. Jadi arti marketing dulu ya. Ya. Jadi itu kalau kita ngomong dari bahasanya dari market. Market itu berarti asal katanya dari mana? Market ya. Market itu artinya pasar ya. Pasar ya. Pasar itu kan tempat jual beli, intinya gitu. Kalau di Surabaya itu ada pasar Pucang ya. Kalau di Solo ada pasar apa? Klewer ya. Klewer. Ya, kalau di mana Bali pasar apa sih? Sukowati. Ya. Wah ya. Apal kamu kalau gitu. Keliling, Bro. Orang kelontong ini emang. Market ya, jadi pasar. Nah, pasar yang kita tahu ada dua ya. Ya. Real market ya. Yang kita jalanin sekarang ini ya, real market itu ya beli buah, beli nyata. apa itu, ya, ada wujudnya, kelihatan nih dilihat. Oh iya ada ini. Ini yang dijual ini kan? Ya, kelihatan barangnya. Ya kalau jasa pun kelihatan juga. Kelihatan ini jasanya. Jasanya kelihatan. Nah ini hasilnya misalkan kalau kita langsung lah, istilahnya berhubungan langsung dengan objeknya. Ya, kalau kita di musik itu masuk jasa ya. Jasa. Videografi masuk jasa. Ya. Itu juga hasilnya kelihatan ya. Hasil videonya semua kelihatan. Terus apa? Musik juga bisa didengar ya. Ada hasilnya, ada bukti nyatanya. Ya, benar. IT juga jasa, tapi sama semua kelihatan. Oh, CCTV-nya bisa dilihat, jaringannya bisa dipakai gitu ya. Nah, itu berarti real market yang kelihatan kasat mata yang berhubungan langsung dengan objek. Oke, ya. Terus ada lagi nama. Nah, ini nih. Ini. Ini tidak jelas sih. Ini namanya stock market ya. Stock market. Pasar modal. Ya. Menurutku pasar modal itu tidak semua orang bisa melakukan. Betul nggak? Betul. Karena kalau ngomong statistik mungkin hanya berapa persen dari penduduk dunia yang melakukan stock market? Ada 1%? Gini, yang melakukan mungkin banyak. Cuman yang berhasil ngomong pelaku aja dulu lah. Pelakunya ada 1%? Ada lah. Dari penduduk dunia 2% ya. 2%. Sementara 98% melakukan real market. Dan yang menentukan adalah stock market kadang-kadang. Curang dong. Ya ini siapa sih yang bikin sistem ini? Apa-apaan sih ini gitu loh. Maksudnya masa harga minyak yang menentukan stock market? Padahal stok sungguhan enggak itu? Enggak. Loh, itu pun masih bisa dibagi dua toh. Ya. Ya. Jujur aja aku dulu pernah kerja di konsultan keuangan hubungannya sama ini. Makin kesana tuh aku makin bingung aku. Bukan ya kalau orang bilang ya kita makin expert lah di situ. Ya. Tapi justru kamu tahu semakin kita tahu, semakin kita tuh bingung gitu loh. Bingung tuh ini maksudnya apa? Jelasin. Enggak, ini maksudnya ya itu tadi. Maksudnya apa? Kok bisa ya segelintir orang yang 2% itu menentukan orang yang 98% gitu loh. Ya. Dan bisa malah satu negara itu bisa hancur gara-gara perilaku stock market gitu. Kan ini yang bikin sistem ya, makin kesana tuh makin jelas bahwa sistemnya nggak jelas. Ngerti maksudnya? Itu sistem dibuat sama itu bro, sama orang-orang yang ya ini kan kapitalis, ada follower, ada kapitalis. Apa itu istilahnya apa? Stokis. Ya kapitalis ya. Sebenarnya. Ya benar. Jadi ini bahaya sebenarnya kayak gini, ini bahaya. Jadi kalau saya ngomong karena segelintir orang bisa seisi dunia bisa kena loh. Kalau sama kayak COVID ini ya. Iya. Ngomong kok jadi gini. Ini ngomong COVID ini agak di luar tema ya.
ketika kamu memahami pasar modal, kamu akan lebih memahami jalannya COVID ini enggak? Betul enggak? Tapi ingat lo ya, kita nggak ngomong bahwa COVID itu nggak ada. Iya, COVID itu ada. Tapi ya dalam tanda kutip ya. Dan kita akan lebih memahami kalau kita memahami pasar modal. Betul, ya. betul. Bahwa ya. Jadi kalau kita berdebat sama orang yang belum memahami pasar modal, lebih baik gak usah berdebat ya. Ya. Bener nggak? Ya. Jadi ya begitulah. Terus dari stock market ini kan ada juga ini orang-orang yang katanya jualan itu investasi. Wah itu. Ya, nah ini lagi itu. katanya, katanya komoditas. Jual emas lah. Kok jual? Apa yang diperdagangkan emas lah, kopi lah. Kemudian macam-macam. Ya macam-macam ya. Yes. Tapi wujudnya nggak ono. Nah, nggak ada. Kalau saya ngomong asal jeplak mereka. Bahan komoditasnya apa itu asal jeplak. Karena nggak jelas sebenarnya. Ya perusahaan A melakukan, kita ngomongnya gini. Apa polisinya kita ngomongnya emas. Iya. Kamu polisinya ngomongnya kopi. Jadi mau-maunya perusahaan aja ya. Nah, pertanyaanku, kok mau-maunya orang investasi di situ? Biasanya sih. Ini aku juga pernah itu sih, pernah masuk dunia itu, tapi ya cuma nyoba waktu itu. Saya kan enggak berani ya, bukan. Kalau saya sih lebih condong ke perusahaan yang bukan perusahaan, maksudnya bisnis-bisnis yang kelihatan wujudnya aja. Iya. Gitu. Walaupun stock market, tapi ada stoknya sungguhan. Ya kita ngomong perusahaan yang publish lah. Ya, contoh misalkan Telkom. Ya, saya pernah masuk Microsoft ke gitu. Forex bro. Ya. Masuk Forex. Tapi waktu itu saya cuma pakai uang monopoli. Kan ada kan, suruh nyoba dulu lah. Nah sampai coba trial, ternyata kita harus mantengin terus. Ya. Padahal nggak jelas juga ini. Makanya sampai bisa di uang monopoli berarti kan nggak jelas tuh. Tapi itu real loh. Keluarnya real lah. Ya. Akhirnya satu hari tak tinggal tidur bro. Tak tinggal tidur, drop langsung hilang. Kalau rupiah beneran, sampai 400 juta. Kena ALP. Iya. Aku masih tahu istilah ALP, Automatic Liquid Point itu namanya. Aku masih tahu. Ya itu akhirnya ya tak pikir-pikir aku nggak cocok. Kalau sungguhan kejadian kayak gitu, stres saya Pak. Ya, mungkin itu buat duit nganggur aja ya. Tapi ya sayang juga ya. Sayang lah kayak gitu dimainin. Tapi gini. Tapi kalau kita seorang kapitalis yang punya modal besar, itu itu menguntungkan. Itu menguntungkan itu kan. Kita mau bergerak ke A, dan kadang-kadang beritanya juga hoax. Bank of Japan, katanya Bank of Japan melakukan transaksi begini. Itu yang bisa mempengaruhi pasar. Bener. Bank of Japan, aku tahu sendiri soalnya dulu kita pakai layar tuh layarnya Reuters gitu. Jadi kita pantengin situ. Tapi aku pikir, kok sekarang ngomongnya Reuters gini tapi kenyataannya kok enggak ya gitu loh. Kan maksudnya tuh supaya para tradernya bergerak ke kanan, tapi ternyata dia bergeraknya ke kiri. Sampai ada filmnya itu. Aku lupa itu filmnya apa. Akhirnya yang bangkrut Nyandra itunya. Ya itulah ya. Jadi kalau kita sih nggak mau ngasih mungkin kita juga mau mengundang orang-orang di bidang stock market untuk lebih memperjelas itu ya ke podcast kita gitu. Tapi dari pengalaman kalau kita sendiri gini aja bro. Kalau ada orang yang expert di bidang itu, monggo silakan kalau mau main-main ke podcast kita. Oh ya benar, dijelaskan gitu ya. Bisa dijelaskan. Kita kan ya awam lah. Iya betul. Kayak gitu-gitu awam lah. Oke. Jadi kita bukan mau ini ya, tapi ini berdasarkan pengalaman kita sendiri. Akhirnya kita memilih real market. Dan itu ada lebih tahanannya lebih kuat ya kalau kita membangun bisnis yang real ya. Tidak terlalu cepat. Turun kecepatan. Ya, kalau ini kan sepertinya kecepatannya terlalu cepat. Nggak ada proses proses yang ada di real market itu hilang semua. Intinya untung rugi gitu aja. Saya sih bingung sih Mas Jan. Ada kemungkinan juga ya ini butuh penjelasan dari yang lebih expert ya. Jadi sekarang banyak juga trik-trik yang sampai analisis apa lah itu. Ada softwarenya juga sekarang. Apakah benar atau ya it's work or not gitu loh. Jadi
kita butuh pelajari itu. Jadi kalau orang awam jangan cuma terima Ya. wah ini menghasilkan duit gede, Ya. jangan gitu bro. Soalnya, Itu. soalnya orang kita kan kebiasaan, oh kalau ini menguntungkan ini bagus nih, tapi Ya. begitu ruginya, Nggak mau ini terima. nggak mau terima. Padahal kalau bisnis itu kalau kita kan udah biasa namanya untung Biasa. rugi itu biasa ya. Biasa. Yang penting trust ya, Yang penting ya trust. dan tetap stay. Jadi Ya, waktu kita drop jangan pernah Jangan pergi. Oke, jadi itu ya stock market ya, itu gambaran dari pengalaman kita ya, yang pernah bekerja di bidang itu sebagai pelaku pasar juga pernah. Terus tetap akhirnya kita merasa ya, oke kita di real market aja gitu ya. Real market juga bisa menghasilkan banyak duit kok gitu ya. Ya. Enggak, karena loss and profitnya nggak cepet Ya. stock market. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut ini. Nah, artinya berarti apa definition of marketing here? Penjelasan. simpelnya. Simpelnya ya jual beli, jualan. Kalau Ya. marketing jualan. Ya, apapun ya. Apapun, dah. Entah itu Yang jasa atau barang atau apa. Ya. Pokoknya yang penting jualan. Dan halal. Betul. Kalau ini nggak ngomong, tapi kalau haram pun ya itu marketing tetap juga. marketing sih, tetap Cuman marketing. kita kan nggak ngomong agama gitu loh. Kalau ngomong agama ya beda lagi. Nah, jadi ini bahasa kerennya ya. Ngarang ini. Ini dapat dari mana ini? Ngarang, Ngarang. mengarang indah. Tapi kan base-nya apa dong buat Base-nya pahala Pengalaman. kencana. Pahala kencana base-nya itu ya pengalaman Iya. sendiri. Jadi dari hal yang kecil gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. sebuah aktivitas memperkenalkan kegiatan bisnis atau produk berupa barang, jasa, konsep bisnis Ya. kepada masyarakat dengan berbagai cara yang bertujuan agar mereka tertarik untuk membelinya. Ah, Betul banget. Tadi yang kelewatan konsep bisnis ya. Ya, Kita konsep juga bisnis. sekarang zaman eranya juga konsep juga dijual. Betul. Itu kayak kita jualan musik. Ya, Ada ya, royaltinya. ya. Ini ya kayak gitu ya. Kalau di Indonesia masih kurang kayaknya itu. Gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang berarti kenapa bisnis itu butuh marketing, bro? Kalau menurut saya ya, ya ini pengalaman pribadi. Mm-mm. Marketing adalah sesuatu yang paling penting sih. Ujung tombak. Kenapa butuh marketing? Ya jelas dong. Kalau misalnya kita produksi barang. Mm-mm. Kita produksi barang itu macet di gudang, nggak bisa jualan. Abot nih, abot. Apa? Angel nih, angel. Ngomongnya udah kelas tinggi, sih. Aku agak ini dulu. Jadi gitu ya. Kalau marketing, kalau nggak ada marketing, barang macet bro. Macet lah di gudang. Mau stok di Terus? mana? Siapa yang pakai? Nah, kamu stok mau berapa banyak? Mau gaji Gitu. orang gimana? Produksi jalan terus. Kalau nggak ada marketing mati. Karena apa? Karena barang nggak bisa puter kan, barang nggak bisa keluar, kamu nggak dapat duit, akhirnya apa? Uang berapapun pasti berhenti. Nah, sekarang kan kita ngomong digital marketing. Marketing konvensional itu juga masih penting nggak? Masih sangat penting. Oke. Kalau saya ngomong masih sangat penting. Cuman kalau mau berkembang harus masuk ke dunia digital marketing. Ya, karena kita membawa diri nggak semua digital ya. Kita ketemu orang, salaman, kita ngobrol, kita ngajak bicara orang. Misal kita di Kita kan dalam base aja ya. Tetap manusia bro. Betul. Gitu. Dalam Butuh. base misalnya kanan kiri nih. Kita ngantuk, vlog gitu. Oh iya mbak, kok wangi mas gitu. Oh iya, saya jual parfum mbak gitu. Bagus. Ya, itu orang marketing kan gitu loh ya kan. Iya, Santai iya. naik bemo. Tuh. Kalau bemo emang enak, kalau udah sesek itu kita gini aja bisa tidur. Jadi konvensional itu tetap butuh karena kita membawa diri kita tetap konvensional ya. Iya. Nggak seluruhnya ketemu orang. Jadi kita juga harus berperilaku selalu marketing ya. Iya. Dan tidak harus Sebenarnya bro, Mm, kalau ngomong masalah bisnis ya, semua orang itu harus bisa marketing ya. Harus itu. Di semua lini ya. Misalkan Semua misalnya jabatan. satu perusahaan, dia sekretaris lah, dia bagian marketing sendiri Iya. ya.
dia punya core yang sendiri, tapi bosnya juga. Sekarang kalau contoh misalkan bosnya Mercy, masa mau naik mobilnya Honda, kan ya salah itu. Marketing yang jelek kan. Ya betul. Itu dari satu sisi ya, dari satu sisi yang marketing secara apa? Bangga harus sama produknya sendiri. Maksudnya secara barang. Ya. Secara barang lah. Sekarang ngomong masalah diri sendiri aja. Ya. Kita kan harus marketingnya diri sendiri juga. Ya. Kayak jadi kita pegawai lah. Kayak jadi kita pegawai. sekarang ini ya. Bukan. Oh bukan Maksudnya kalau bohong kita banget itu bukan. Bohong ya. Bohong banget ya. iklan lah Anda ini. Nah, maksudnya gini, kalau kita di satu perusahaan jadi pegawai pun, kita kan harus juga bisa menjual diri kita kepada atasan. Betul. Dalam arti supaya atasan tahu kerja kita gimana. Betul. Jadi mau tidak mau di semua jabatan, di semua lini lah, di semua aspek hidup juga marketing perlu kita. Dan terkadang orang bukan membeli karena barangnya, karena orangnya. Betul. Itu yang lebih penting. Aku tuh ngalami Personality. waktu aku kerja di tiketing. Nah, tiketing tuh. Wah, kalau di ilmu tiketing itu kan zaman dulu ya, belum yang digital kayak sekarang. Zaman dulu tuh rutenya sama, misalkan Jakarta, Amsterdam gitu ya. Nah. Rutenya sama, belum tentu harganya sama. Bisa berbeda. Oh. Karena kita mau lewat mana rutenya. Itu dulu kita belajar pakai buku yang tebel-tebel tuh, kayak buku telepon tuh. Jadi ada aturan-aturan. Nah, biasanya kalau si tiketer ini ya, si ticketing staff ini bisa menghitung harga yang paling murah, dia dikejar sama travel agent. Oh gitu ya? Ya, dikejar sama travel agent. Ini ilmu saya. Ilmu saya baru dapat. Ya, jadi memang gitu. Jadi gini, kalau kita ujian, aku masih ingat dulu ujian itu kalau matematika kan rumusnya kan 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Ya. Kalau di tiketing enggak, 2 tambah 2 tuh bisa 3, bisa 1, tergantung kamu mau lewat mana rutenya ya. Kan ada aturannya, kamu mau bukan sekedar, kalau sekarang kan orang mikirnya cuma maskapai apa. No, bukan itu. Karena setiap zona kamu terbang kemana itu aturannya berbeda-beda. Nah, dia bisa istilahnya mau transit kemana, akhirnya harganya tuh bisa murah. Nah, itu yang dikejar. Nah, ketika si A ini pindah ke perusahaan lain, konsumennya ikut pindah pasti. Itu sering ada bajak-membajak. Nah, artinya kan marketing tuh melekat pada tubuh kita. Gak hanya itu ya, karena omongan kita dipercaya, makanya banyak kosmetik yang ngerekrut dokter kan gitu kan. Nah, kenapa biar omongannya bisa dipercaya? Ya, figurnya karena apa? Oh, ini yang ngomong dokter nih, gua mau beli gitu. Ya kan sama ya, begitu. Jadi aku rasa ya itulah. Kalau aku sih ngelihatnya lebih penting ya, produk kualitas penting ya, memang penting kualitas. Produk quality, harga itu penting. Ya, personal brandingnya ini. Nah, untuk masalah penting marketingnya, bro. Betul. Personal branding untuk marketing itu kita nanti akan bahas di segmen yang belakang. Betul. Ya. Kita akan ngomong lagi masalah itu ya. Oke. Kesimpulannya, one of the most important element business activity. Artinya itu salah satu yang paling penting. Ya. Ya banyak hal yang penting, tapi ini salah satu paling penting. Ya. Karena nggak ada marketing kita nggak bisa jual. Betul. Barang tuh nggak akan keluar lah. Nggak akan keluar dan kita nggak bisa produksi lagi. Ya. Terus impactnya, dampaknya berarti ke bisnisnya pasti. Ke bisnis growth-nya ya. Bisnisnya pasti naik. Kalau marketingnya benar, bisnis naik. Artinya kalau marketing benar. Kalau kita ngomong growth kan bisa minus, bisa plus. Betul. Ya. Kalau marketingnya jelek ya minus. Ya. Bisnis growth-nya minus. Kalau marketingnya bagus, bisnis growth-nya plus. Oke. Ya maunya plus aja ya, tapi itu nggak mungkin deh. Dalam hidup itu selalu ada plus minus. Ada plus minus ya. Karena banyak faktor ya. Faktor cuaca ya lah, cuaca. Ya bisa cuaca. Bisa. Tiba-tiba kayak loh, kamu jangan kemarin salah, bro. Jangan salah, bro. Saya di toko ya. Kalau sudah hujan-hujanan apalagi Februari, aduh, sepinya minta ampun. Sepi lah, itu berarti faktor cuaca bener kan? Iya. Nah, itu faktor yang kita nggak bisa kontrol. Ada faktor yang kita bisa kontrol. Jadi kalau makanya bisnis itu plus minus, jadi biasa lah itu namanya. Biasa. Yang penting stay on the right track gitu loh ya. Jadi jangan pergi kemana-mana gitu loh. Harus setia sama apa yang kita istilahnya. Ya itu tujuan dulu.
maksudnya Heeh. balik ke awal tadi, Ya. punya tujuan dulu. Ya, oke. Nah, itu oke. Jadi itu ya, teman-teman. Nah, ini contoh konvensional ya. Konvensional marketing. Yang ada yang masih dipakai, ada yang enggak. Kalau ngomong koran misalkan, ya masih aku tahu bapakmu Masih bapakmu masih baca koran, aku tahu. Karena aku minta koran bekas sama kamu, Iya. aku inget aku. Aku minta koran bekas dong, ada. Apa yang masih baca koran ini? Kalau aku sih udah nggak baca koran. Tapi sekarang jadi langka ya koran bekas ya. Kalau ini sih sebenarnya bro ya, ini masih ada semua sih, masih Ada ada ya. semua. Cuman mungkin intensitasnya sudah berkurang. Jadi Dan kayak gini-gini apa ini baliho ya? Bahwa ini baliho ini. ini biasanya kalau zamannya ini pilkada ini. Wah. Oke. Tapi sekarang kan sudah mulai berkurang. Sekarang sudah mulai diganti sama Videotron. Ya Itu betul. digital. Dan itu lebih rapi menurutku. Lebih rapi. Secara tata Penataan kota. kotanya lebih rapi. Kan dia bisa slide, bisa gantian. Oke. Jadi terus event ya masih ya. Event masih. Nah, event ini penting juga sih. Masih bisa. Kalau ngomong event itu sekarang kan yang paling bingung kan rokok. Rokok kan ngiklanin di TV nggak bisa. Masa? Udah ya sebetulnya kalau menurut aturan ya udah nggak. Sekarang kamu mau iklanin rokok di area mahasiswa nggak boleh. Oh. Ya, terus rokok itu ada jam-jamnya tayang. Jadi kayak rokok itu nggak boleh menampilkan fisiknya. Itu aturannya. Oh iya betul Ya, betul. fisik betul. rokoknya Ya, itu nggak boleh. Itu satu. Terus kemudian ada jam-jamnya. Prime time-nya tuh nggak boleh. Kalau seingatku tuh malah aturannya lama-lama hilang, nggak boleh. Nah, akhirnya dia buang promosinya nih bingung. Dan Ke event akhirnya. anu apa? Seringnya gini. Seringnya ditakut-takuti dulu. Takutnya gimana? Yang Oh iya ya. label kecil. Iya. Ya itu harus loh. Harus karena mencantum- memang harus mencantumkan itu ya. Iya, harus. Aturannya begitu dan aku lupa ya, sudah lama soalnya nggak ngurusin ini. Intinya itu waktu zamanku masih ngurus ini tuh jam tertentu itu dia nggak boleh tayang. Contoh dia harus malam. Jadi Oh. maksudnya supaya anak-anak itu udah Nggak tidur. terlalu itu ya. Padahal Kelihatan. iklannya ya nggak ngetoi kalau itu rokok gitu. Kan memang udah nggak boleh ngeliatin. Sekarang ya ada Kalau kelihatan zaman dulu kan musiknya. itu zaman dulu masih pokoknya sekarang makin bingung aja dia untuk ngebuang promonya. Perkembangan zaman juga, tapi kan sekarang udah ada namanya rokok digital juga. Gitu, pakai apa, baunya itu yang Iya, ada macam-macam. itu juga Aromanya trik marketing itu ya. Iya. Yang ini ya, Pamflet. brosur ya masih ada. Pamflet masih ada tapi sekarang mungkin udah Ya, nggak terlalu lah. Kayak mungkin di contoh- desa masih ada ya. Enggak juga lah ya. Di anu Masih tetap ada kok. di kantor kelurahan kan ada itu dipajang biasanya di apa itu namanya kalau Papan pengumuman ya kalau di sekolah namanya mading ya. mading ya. Di toko juga sering juga sales itu sekarang sudah pindah ke handphone, sudah foto-foto Oke. handphone gitu. Oke. Sudah Ya. jarang kayak gini-gini, sudah jarang, cuman masih banyak pakai. Ya jadi ini kalau ini kita udah ngerti semua ini digital Nah, marketing ini familiar lah ini. ya, ya. logo-logonya ada Facebook, Pinterest, YouTube ya. Ini adalah era yang sekarang ya Her, ya. Ya. Ya yang kita kerjakan sekarang yang banyak dilakukan walaupun yang konvensional tetap ada. dilakukan karena era digital. Kita sekarang melakukan ini porsi yang lebih besar ya. Jadi semua kegiatan marketing yang melibatkan digital elemen. Nah, berarti kan kalau kita mau marketing harus punya bisnis dulu. Double sih bro, Ya. double. Jadi gini, Mm-mm. kita punya marketing harus punya bisnis dulu, karena kalau nggak gitu apa yang kita mau jual. Ya. Tapi cara sisi satunya ada dua. Yang satu kalau misalnya kita punya marketing Punya kalau kita barang. punya bisnis Mm-mm. tapi tidak ada marketing, Ya mati apa yang juga mau bro. dijual? Heeh. Mati juga bro. Tapi Bisa balik dong. tapi start awalnya kita harus bangun bisnisnya dulu. Bisnis, betul. ya. Dari Untuk ada yang dijual. Nah, supaya kita stay setia dengan bisnis kita harus punya goal, tujuan. Bahkan itu tujuan hidup ya, yang membuat kita
Utamanya di situ Ya. toh. Yang pertama Tujuan hidupnya tujuan dulu. hidup dulu. Tujuan hidup, baru tujuan bisnisnya kemana kan gitu kan. Ya. Itu yang membuat kita kuat ya. Membuat bisa bertahan. Karena gitu. bisnis kan pasti naik turun. Oke, itu kayak kita naik mobil, nyetir, kalau kita nggak ada tujuan, kita nggak tahu arahnya mau kemana. Ya. Ini goal hidup ya. Goal hidup itu saya pernah, bukan pernah sih. Memang goal hidup saya adalah menjadi bisnis yang bisa membantu Banyak gereja. orang. Dalam ini gereja. Oh, Gereja gereja. itu dalam hal rohani. Bisa membantu gereja-gereja. Itu Hmm. goal. Makanya saya tidak pernah mau untuk jadi istilahnya full time kerja di gereja, saya Malah nggak bisa bantu ya. nggak bisa bantu. Ya bukan tujuan hidup saya gitu. Tujuan saya hidup adalah menjadi bisnis yang bisa membantu gereja malah. Ya kamu core-nya lebih besar berarti. Memikirnya core-nya Ya, lebih ya. besar ya. Kalau ya sebenarnya nggak menghilangkan. Ini untuk hidup ya. Ya benar. Gitu Kalau ya. kalau masalah di kerjaan, ini contoh gampang aja. Waktu saya lulus kuliah itu pernah 6 bulan tuh nggak ngapa-ngapain. Oh ya. Jadi karena tujuan saya, goal saya adalah saya nggak mau kerja kalau itu melenceng dari disiplin ilmu. disiplin ilmu saya. Jadi Wah, lulus idealis. ya ada idealis lah memang ya. Ya masih Cuman- muda lah. Ya mungkin kalau orang masih berpikir muda kan begitu ya. Tapi kalau orang sudah berkembang pemikirannya kan biasanya berpikirnya begini. Aku punya idealisme. Oke, aku nggak apa-apa ikut orang untuk membiayai idealismeku. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Kalau Betul. kita jadi nggak apa-apa kita nggak idealis pekerjaan kita untuk membiayai idealisme kita kan gitu kan. Ya, Tapi itu kalau pemikiran udah lebih matang ya. Ya sama, aku dulu berpikirnya sama kayak kamu. Tujuan hidupku itu dulu main musik. Gak ada di rumah yang setuju aku main musik. Tapi aku kekeh terus aja main musik. Mau di sekolahin ke Australia ya mau. Kalau musik. tapi musik ya nggak ada. Sponsornya mundur. Akhirnya sponsornya mundur. Jadi karena maunya ya kamu ekonomi gini. Ya tapi itu menurutku ya itulah yang membuat kita tetap bertahan. Kan begini. Sifat manusia itu kan keras kepala ada ya. Tamak pelit gitu ya. Tapi kalau kita menempatkan sifat-sifat itu di area yang benar, porsi yang benar, itu akan menjadi hal yang positif. Betul. Kalau kita nggak keras kepala, kita nggak bisa nyampe goal kita, betul nggak? Ya. Artinya kita harus melunak dari sisi, misalkan menjamu, jalannya menjamu customernya, kita harus lunak. Ya kalau kita mau keras kepala nggak bisa kita menservis orang kan gitu ya. Ya. Kalau saya bidang itu tadi masalah idealis yang harus sesuai sama disiplin ilmu gitu ya. Jadi ya di umur itu tapi di umur itu kalau kamu sekarang kan nggak mungkin kamu berpikir gitu. Beda sih. Ya ini kan sebetulnya semua yang ada di podcast Hype Tech itu kan idealismeku juga kan, sama kan? Ya. Ya, yang ini kan passion ya kan? Ya. Sama kan? Ini passion. Ya karena kamu sudah berpikir lebih dewasa mungkin begitu ya. Kalau dulu mungkin kan, kalau zaman dulu mungkin aku punya passion mau bikin podcast tuh, ya aku harus cari podcast langsung gitu kan? Ya. Kalau kita kan sekarang mungkin lebih smart lah. Oke. Lebih cari jalan. Ya, oke. Ya kan itu tadi, difficulty improve your problem solving skills. Itu ada di situ. Kita nggak boleh ya ngeremehin kayak hal-hal kecil ya. Ya. Apalagi order kecil ya. Wah, itu penting banget. Iya. Ya, itu sering sekali. Ya. Orang kayak gitu sering. Ya, aku juga Banyak. sering nemuin itu. Banyak orang kayak gitu. Bahkan pengalamanku di ojol tuh sama temen-temen ojol itu ya begitu. Padahal kan sebetulnya Tuhan itu mengarahkan kita dari barang kecil itu mungkin kita diarahkan ke rezeki yang besar gitu loh. Kalau di prinsip ini ngomong saya setialah pada pekerjaan-pekerjaan kecil. Jadi
pekerjaan besar kamu bisa lalui. Tapi kalau kamu tidak setia dalam pekerjaan kecil sudah. Sama kayak problem solvingnya. Kalau problem solving kamu nggak kecil, yang gede gimana gitu loh. Ya, betul. Kan malah numpuk. Nah, kalau di bisnis ini menurutmu kayak ngomong problem solving ya, itu kita harus menyelesaikan langsung secepatnya problem-problem kecil, apa kita taruh dulu? Kalau saya harus Secepatnya diselesaikan harus selesai, kan? Nah, itu sama kayak aku. karena kalau ditaruh Gak itu akan, nanti bom waktu itu nanti. itu nggak akan ke next step nanti ya, karena kita butuh next step, kita butuh satu problem ini solve untuk ke next step kan. Kalau di musik itu sama kan, kita mengaransemen itu kan, kalau kita lihat satu project yang aransemennya udah besar kan, kita lihat kompleks banget ya. Ada instrumen A, B, C, D, E. Itu kalau sudah jadi, padahal kita menatanya kan dari yang kecil-kecil dulu. Bagaimana mengimplementasikan bisnis itu dari aku mengaransemen musik, karena sama, musik itu kan menata notasi-notasi kecil ya. Notasi kecil. Ya ini sorry ya buat yang ngerti notasi ya. Rusak. Enggak. Dia punya apa istilahnya? Hearing yang bagus. Tapi dia nggak ngerti notasi. Dia karena dia drummer ya. Jadi ritmik. Iya, sebetulnya dia males aja mau belajar menurutku gitu. Dia nggak mau males aja mau belajar. Tapi sebenarnya dia bisa bayangkan lah, karena pas kita kerja bareng kan kamu bisa lihat ya dari kalau kita ngomong musik kan, kalau barang yang udah jadi kan itu ada sekian track, 100 track ya. 100 track mixer gitu. Sama kayak pekerjaan kita, kamu kontraktor ya. Kamu bangun udah gedung. Ya, jadi kalau lihat udah gedungnya jadi kelihatannya wah. Kelihatannya udah jadi. Terus begitu kan itu dari perintil pipanya dulu sama kayak sebetulnya itu semua bidang sama. Semua bidang berarti. Jadi itulah yang membuat bisnis kita besar ya. Sama kayak musik. Bikin lagu, bikin yang easy listening, yang bikin customernya apa? Enak. Denger ya. Sama kita melayani orang, membuat dia happy dengan pekerjaan kita. Kalau tulus happy. Nah, contohnya apa? Berapa lama kita berteman ya kan? Karena apa? Karena pekerjaan ya. Dan dari sini pula kalau kita lagi susah, kita tahu ya siapa teman siapa bukan ya. Bener nggak? Betul. Ya itu ya. Jadi sebenarnya bisnis itu it's about, nah itu ada tuh empathy. Ada di sini nanti kita akan bahas ya. Nextnya. Ya next ya. Oke, kalau gitu kita nggak berlama lagi. Tapi guys, jangan lupa ikuti kita terus ya. Jangan lupa subscribe channel Hype Techno. Ya, terus kalian loncengnya bunyikan. Ya, biar tahu. Dan bagi kalian yang pengen bisnisnya dibahas di podcast ini, tinggal hubungi kita aja. Ya, nanti kita ajak ngobrol, diskusi. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.